Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, yaitu Surnat. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerajaan Tarumanegara. Pasti kalian tidak asing lagi dengan kata kerajaan Tarumanegara. Nah, kerajaan Tarumanegara ini berada di wilayah Jawa Barat sampai Jawa Tengah, yaitu tepatnya di ujung Pulau Jawa sampai Kerajaan Kalimantan. Bisa kalian lihat, tanda merah ini adalah pusat kekuasaan ibu kota. Sedangkan titik-titik hitam ini adalah situs-situs penting yang ada di sekitarnya. Lanjut. Secara geografis, letak kerajaan Tarumanegara ini berada di Jawa Barat, di tepi sungai Cisadane, yang saat ini merupakan wilayah Banten. Mengenai letaknya ibu kota Tarumanegara dengan keraton yang masih belum bisa dipastikan, tapi berdasarkan ilmu bahasa Profesor Dr. Purbacapa membicarakan bahwa letak keraton Taruma ini adalah di daerah Bekasi. Hal tersebut berdasarkan keterangan yang terdapat pada prasasti Tugu tentang penggalian sungai Candrabaga yang alirannya melewati istana sebelum sampai ke laut, dengan alasan bahwa sungai Candrabaga adalah dalam bahasa Sanskerta, sementara dalam bahasa Indonesia menjadi Baga Candra. Candra yang dalam bahasa Indonesia adalah bulan, dalam bahasa Sunda adalah sasi, sehingga Baga Candra menjadi Baga Sasi yang lambat laun berubah menjadi Bekasi. Sumber sejarah yang bisa kita lihat dan masih ada di Pulau Jawa, tepatnya di daerah Bogor, yaitu ada Prasasti Ciarden, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awi, Kebun Kopi, Muara Ciantan, Tugu, Prasasti Lebak, dan Cidanghiang, sampai situs Pasir Awi. Dan sumber luar negeri ada dalam catatan Fahien. Nah, ini ialah gambar-gambar. Nah, gambar ini adalah konon katanya ialah telapak kaki Prabu Siliwangi. Nah, ini benar kan? Yang pertama itulah Prasasti Ciaten. Prasasti ini ditemukan ukiran laba-laba dan telapak kaki serta sajak beraksara Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Ini bekas dua kaki seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia yang purnawan. Raja di negeri Tarumaraja yang gagah berani dunia. Hal ini menegaskan kedudukan Purnawarman yang diberatkan Dewa Wisnu, maka dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat. Penggunaan cetakan telapak kaki pada masa itu mungkin dimaksudkan sebagai tanda keaslian mirip dengan tanda zaman sekarang. Hal ini mungkin sebagai tanda kepemilikan atas tanah. Prasasti Jambu. Prasasti ini ditemukan di kawasan perkebunan jambu, Bukit Pasir, Koengkap, Lewilang, Kabupaten Bogor, atau 30 km setelah bagian Bogor Barat. Prasasti ini juga disebut sebagai Prasasti Kolengkap atau Pasir Jambu. Tapak kakinya adalah tapak kaki Sri Purnawarman, Raja Tarumanegara, Bagina Sharma, gagah berani, jujur dan setia. Ini ialah gambarnya. Prasasti Pasir Awi ditemukan di Pasir Awi Bogor. Dalam prasasti ini juga terdapat gambar telapak kaki dan tulisan hikam. Namun sayangnya isi dari prasasti ini belum dapat disimpulkan oleh para ahli. Prasasti Kebun Kopi. Kopi ditemukan di Kampung Muara Hilir, Cibunggulan, Bogor.
Lokasinya tidak terlalu banyak. Berikut adalah isi kebun kopi. Di sini nampak pasang tapak kaki yang seperti Dewata, jajah penguasa Taruma, Agung, dan Jaya. Dapat disimpulkan, tapak kaki seperti telapak kaki Aiwata ialah gajah kendaraan Dewa Indra. Inilah telapak kaki penguasa negara Taruma yang agung. Prasasti Muara Cianter. Prasasti ini ditemukan di Muara Cianter, Bogor. Prasasti ini memiliki kemiripan dengan prasasti Awi, memiliki gambar telapak kaki dan tulisan Ika. Namun tulisan atau isinya belum dapat disimpulkan oleh para ahli. Prasasti Tugu. Prasasti ini ditemukan di Tugu, daerah Cilincing, DKI Jakarta, dekat perbatasan dengan daerah Bekasi. Isi dari prasasti ini diduga penggalian untuk membuat sungai tersebut dilakukan untuk mengendalikan banjir dan membantu usaha pertanian yang diperkirakan berada di wilayah Jakarta saat ini. Sungai ini disebut dengan Sungai Candrabraga atau yang sekarang disebut Sungai Bekasi. Penyebutan Brahmana yang merupakan kasta tertinggi dalam kepercayaan Hindu dan bertugas memimpin upacara ritual ajaran Hindu serta persembahan 1000 ekor sapi yang merupakan binatang suci dalam ajaran Hindu. Kedua hal tersebut memberikan petunjuk bahwa kerajaan Tarumanagara ialah berbudaya Hindu. Prasasti Lebak. Ini ditemukan di Kampung Lebak, tepi Sungai Cidanghiang, Kecamatan Muncul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Oleh karena itu, prasasti ini juga disebut Prasasti Cidanghiang atau Prasasti Muncul. Prasasti ini juga membuat batas-batas kerajaan Tarumanagara, yakni sebelah barat Sungai Laut, selatan dengan laut, timur dengan Sungai Citarum, dan utara dengan Karawang. Situs Pasir Angin. Situs ini terletak di Desa Cengkelang, Kecamatan Cibulang-Bulang, berada pada bukit kecil di daerah sebelah utara daerah aliran Sungai Cianter yang mengalir dari selatan ke utara. Di titik tersebut terdapat monolit setinggi 1,2 meter. Di sini ditemukan berbagai artefak seperti tembikar, selim, keramik, bahan batuan, artefak, perunggu, besi, dan emas. Salah satu tersebut adalah topi emas. Nah, ini adalah sumber dari luar negeri. Sumber sejarah kerajaan Tarumanagara ternyata juga didapat dari berita musafir Cina yang bernama Fahian. Musafir yang datang di Jawa pada tahun 414 Masehi membuat catatan tentang adanya kerajaan Tolomo atau Taruma. Setelah Tolomo ini tentu dimasukkan pada kerajaan Tarumanagara. Dalam catatan Fahian dikatakan bahwa dalam perjalanannya ia menuju India, ia singgah di Yopoti dan berdiam di sana selama 5 bulan. Di sana sedikit sekali pemeluk Buddha. Sementara itu dalam Kronik Dinasti Han diungkapkan bahwa antara tahun 528 sampai 509 666 sampai 656 telah datang di Cina utusan dari kerajaan Tolomo Tarumanagara. Corak kebudayaan dan kepercayaan. Diperkirakan setidaknya ada 2 golongan dalam masyarakat, yaitu pertama golongan masyarakat budaya Hindu. Kelompok ini terbatas pada lingkungan keraton saja. Yang kedua, golongan masyarakat yang berbudaya asli, mengikuti bagian besar pendudukan Tarumanagara. Meskipun demikian, mereka tetap kuat. Berdasarkan berita dari Kasihan bahwa pada awal abad Masehi, Tarumanagara terdapat 3 agama, yaitu agama Buddha, Hindu, dan agama yang kotor. Dari ketiga agama tersebut, agama Hindu merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat. Hal itu diperkuat dengan adanya bukti-bukti prasasti dan arca. Kesimpulannya, agama yang dianut adalah agama Hindu seperti yang dianut Purnawardhana, agama Buddha meskipun hanya sedikit untuk menganut animisme dan dinamisme. Sistem ekonominya pun ada 3, yaitu melalui perdagangan sesuai dengan catatan Fahian sang Cina. Masyarakat Tarumanagara sudah melakukan kegiatan berdagang. Barang yang diperdagangkan pada lain
beras, dan kayu jati. Yang kedua ialah pertanian. Penggalian Sungai Candabraga oleh Raja Purnawarman seperti diuraikan dalam pasal itu juga dimasukkan sebagai sarana penanganan bagi kerusakan kerajaan Tarumanagara. Dikarenakan sebagai selamatan atas penggalian Sungai Candabraga, Raja Purnawarman memberi 1.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang tertera dalam pasal itu. Lanjut. Nah, runtuhnya kerajaan Tarumanagara. Tanda-tanda kemunduran kerajaan Tarumanagara sudah dimulai pada masa kepemimpinan Sudrawarman. Hal tersebut didorong oleh beberapa faktor. Ialah antara lain, yang pertama ialah Raja Sudrawarman kurang peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi di kerajaan yang menyebabkan raja bawahannya merasa tidak diawasi dan tidak dilindungi. Yang kedua, pada masa pemerintahannya muncul pesaing kerajaan Tarumanagara, yaitu Kerajaan Galuh. Yang ketiga, raja terakhir Tarumanagara adalah Linggawarman, raja ke-12 yang tidak memiliki putra, alias tidak memiliki keturunan selanjutnya. Yang keempat, Kerajaan Galuh memutuskan untuk memisahkan diri dari Kerajaan Tarumanagara. Yang kelima ialah serangan dari Sriwijaya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkannya. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.